Selamat pagi, kembali bersama saya Yofi Setiawan dari tempat isoman menyapa sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Pada hari ini Rabu 23 Februari 2022 kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Dengan bersemangat, kita melihat betapa banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai iman untuk sesama yang sedang alami kesusahan akibat pagebluk ini. Seyogyanya kita pun mesti bersyukur bahwa kepedulian terhadap sesama yang menderita, yang susah, ada pada banyak orang lain juga. Bukan hanya pada, dalam tanda petik, orang-orang kita saja loh. Hal ini jelas dideteksi oleh Yesus sendiri seperti yang bisa kita baca dalam Injil hari ini, yakni Markus 9 ayat 38 hingga 40. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan. Sebagai manusia, entah mengapa, banyak di antara kita suka memandang sesama dan diri sendiri secara terkotak-kotak. Sulit bagi beberapa kalangan di gereja kita untuk setuju dengan ajaran Kristus tadi, yakni barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Meskipun gereja telah banyak memerhatikan dan juga banyak punya program yang bagus-bagus untuk menolong sesama yang butuh, tetapi pasti masih ada banyak yang belum tersentuh oleh bantuan dan pelayanan gereja ini. Bolehkah kita yang konon disebut gereja yang apostolik ini iri hati dan bahkan menyalahkan
mereka-mereka yang melakukan karya-karya apostolik, evangelion atau evangelisasi kepada semua orang yang memerlukannya, pasti tidak mampu bila hanya dilakukan oleh, dalam tanda petik, gereja kita. Di sisi lain, kalau ada banyak orang yang lalu ikut mereka, yang tidak boleh iri dan tidak boleh heran, itu siapa? Ya kitalah. Mungkin saja kita ini masih banyak yang kurang serius dengan Injil Tuhan Yesus. Lah, baca Alkitab saja jarang. Seringkali ada kesempatan emas. Ketika ada orang bertanya atau ingin penjelasan tentang sesuatu dalam Alkitab, banyak dari umat kita lalu menjawab, "Oh, sorry ya, saya kurang ngerti penjelasannya apa. Saya panggilkan dulu Romo ya, atau suster ya." Disinilah kesempatan emas untuk menginjil sesama hilang. Sedangkan bila orang yang bertanya itu mencari jawaban ke umat dari gereja lain, ternyata ia bisa langsung mendapat jawabannya, meskipun bukan dari seorang rohaniwan sekalipun. Saudara-saudariku yang sama dikasihi Kristus, memang betul seringkali kita miris bila melihat bahwa suatu penyembuhan atau suatu perbaikan nasib ekonomis dari seseorang karena didoakan, lalu dijadikan alat propaganda supaya orang tertarik ingin bergabung. Cara itu tentu kurang tepat ya. Apalagi kalau di balik itu ada juga kelingking berkait untuk bisa dapat banyak donasi. Namun baiklah disadari secara mendalam bahwa Kristus tidak pernah menginginkan perpecahan. Sebab visi dan harapan Kristus nyata tertulis dalam Alkitab. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10 ayat 16. Inilah dasar mengapa di antara gereja-gereja ada gerakan ekumene. Itulah semboyan agung kita bersama, ut omnes unum sint, agar pada akhirnya hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, janganlah justru kita yang menjadi batu sandungan terhadap upaya-upaya pemersatuan ekumenis dari semua umat
yang percaya bahwa Yesuslah yang merupakan jalan, kebenaran, kepada hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 Februari 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert Reverze untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.